Oke, masih dengan saya Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang gimana sih caranya mulai membangkitkan cakra dan membersihkan cakra juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membersihkan energi pada tubuh, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini caranya cukup mudah, tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini bagi Anda yang belum. Caranya yang pertama bisa dengan mandi tentu saja. Jadi mandi ini bukan sembarang mandi ya, bukan mandi yang ya seperti yang Anda lakukan setiap harinya, tapi mandi ini untuk membersihkan energi-energi pada tubuh Anda, baik itu energi negatif maupun energi negatif maksudnya yang dari vibrasi lingkungan yang ada di luar maupun energi negatif yang sengaja dikirimkan kepada Anda oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Anda. Banyak hal lah ya. Dan salah satu caranya yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan mandi. Mandi ini mandi kungkum kalau orang Jawa bilang, atau berendam. Mandinya bisa Anda lakukan di pantai, bisa di danau, bisa, tapi paling bagus itu di pantai. Di pantai karena ya sekali lagi pantai itu secara energi, secara metafisik itu mampu meredakan getaran-getaran energi negatif. Jadi mampu menetralkan getaran-getaran energi negatif. Nah, apa hubungannya cara membangkitkan kundalini dengan pembersihan energi? Ya jelas. Jadi kundalini ini kan energi spiritual ya, banyak yang bilang energi spiritual, energi yang suci, energi yang luar biasa, sehingga ketika ada seseorang yang ingin mulai membangkitkan, ya tentu saja tubuhnya harus benar-benar siap, tubuhnya harus benar-benar bersih dari energi-energi negatif khususnya. Oke, kembali lagi. Jadi kalau untuk pembersihan energi negatif dengan mandi di pantai itu Anda bisa melakukannya pada subuh hari. Kenapa kok selalu subuh sih Pak Master? Kenapa selalu subuh? Kemarin waktu dijelasin tentang cara membersihkan cakra juga dilakukan setiap subuh. Kemudian membersihkan energi ini pun dilakukan pada waktu subuh. Oke, saya jelaskan. Karena pada waktu subuh itu atau pada waktu fajar itu adalah waktu yang pas. Karena apa? Karena itu adalah proses pergeseran atau waktu pergeseran energi antara malam dan pagi. Dan itu sangat pas, waktu pertukaran energi itu sangat bagus sekali ketika kita gunakan entah itu untuk mengisi energi positif ataupun membersihkan energi negatif. Itulah kenapa saya selalu memilih waktu subuh untuk melakukan entah itu pembersihan energi, entah itu penyerapan energi, entah itu pembangkitan energi dan lain sebagainya. Itu waktu yang pas lah menurut saya. Tapi kalau Anda memiliki waktu-waktu yang lain ya, Anda menganggap bahwa waktu lain pun bagus, Anda menganggap waktu maghrib katakanlah, atau sore, atau malam dan lain sebagainya, Anda menurut itu bagus menurut Anda, ya boleh, itu hak Anda, itu pendapat Anda. Tapi kalau Anda tanya, menurut Master, waktu yang pas atau waktu yang tepat itu waktu kapan? Ya subuh. Oke, dan ketika Anda melakukan mandi, itu tidak sekedar mandi, Anda berenang dan sebagainya, tapi Anda bisa memilih posisi atau tempat yang pas lah ya. Pas dalam arti tidak terlalu pinggir dan tidak terlalu menjorok ke tengah. Jadi pas, kurang lebih pilihlah yang ya sedada atau seperut lah ya. Udah posisi airnya segitu. Anda mulai dari situ, kemudian Anda niatkan dalam hati, saya berniat untuk membersihkan diri saya dari seluruh pengaruh energi negatif, entah itu dari lingkungan sekitar saya ataupun dari orang-orang yang memiliki niat buruk kepada saya. Kemudian tarik nafas Anda secara perlahan dan buang. Kemudian ikat semua hal yang membuat Anda tidak nyaman. Jadi Anda pejamkan mata, Anda ikat semuanya, Anda kumpulkan jadi satu dulu boleh. Kemudian jadi apa yang dikumpulkan? Yaitu masalah-masalah yang membuat Anda tidak nyaman, gejolak-gejolak dalam hati, dalam pikiran, dan semuanya Anda kumpulkan, Anda representasikan entah itu ke dalam kotak berwarna hitam atau lain sebagainya. Itu terserah Anda yang bisa menggambarkannya. Kemudian ikat dan biarkan kotak itu mengalir keluar, beranjak keluar dari tubuh Anda melalui nafas Anda. Nah, dari yang besar, Anda bisa katakanlah masalah Anda sangat besar sekali, atau Anda merasa energi negatif yang ada pada tubuh Anda itu besar sekali,
maka kumpulkan jadi satu sampai kotak itu besar, dan kemudian Anda potong-potong kecil-kecil dan buang satu persatu. Setiap kali membuang satu kotak, Anda tarik nafas, tahan, dan Anda mulai jongkok sampai Anda berada di dalam air sepenuhnya. Kemudian keluarkan secara perlahan melalui mulut Anda sampai kotak kecil itu benar-benar keluar. Kurang lebih ya 1 menit lah ya, kalau bisa. Dan kemudian setelah selesai, Anda bisa beranjak lagi, berdiri lagi, lakukan hal yang sama, berulang sampai kotak besar atau kotak yang menurut masalah-masalah yang ada, atau kotak yang sudah Anda bayangkan itu sebagai suatu masalah, itu benar-benar bisa keluar semuanya. Nah, itu biar apa tujuannya ya, baik secara dari segi pikiran maupun dari fisik, itu benar-benar terbebas, atau energi-energi yang ada pada tubuh Anda benar-benar hilang, benar-benar bersih, seperti itu. Nah, lalu proses ini dilakukan sampai kapan? Ya, tentu saja Anda yang bisa merasakan, Anda yang bisa istilahnya bisa merasakan apakah tubuh Anda sudah siap atau belum, tubuh Anda sudah bersih atau belum, begitu. Kalau memang Anda merasa sudah cukup bersih, maka ya 1 kali cukup. Tapi kalau memang Anda merasa bahwa ketika melakukan itu, mandi kungkum itu atau mandi berendam di pantai itu, sekali kok belum cukup, maka Anda bisa melanjutkannya keesokan harinya sampai Anda merasa cukup. Nah, sampai kapan? Maksudnya berapa lama durasinya melakukan? Ya, sampai Anda bisa benar-benar melepaskan semua masalah Anda, semua energi-energi negatif yang ada pada tubuh Anda, gitu. Tapi umumnya kalau dalam sehari itu, dalam waktu subuh itu, karena selesai sholat subuh, Anda pergi ke pantai, kemudian Anda berendam di situ sampai matahari terbit, begitu. Dan lakukan terus secara berulang, ya. Nah, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, ketika Anda selesai mandi di pantai, ya Anda boleh bilas seperti biasa. Anda boleh bilas. Kemudian setelah bersih, Anda merasa tubuh Anda sudah tidak lengket lagi, Anda bisa mulai dengan melakukan meditasi seperti di awal tadi yang saya ceritakan, yaitu tentang meditasi cakra tadi untuk membersihkan cakra lagi, untuk membangkitkan cakra-cakra dalam tubuh Anda. Tujuannya apa? Untuk mengasah saja sih, supaya memang benar-benar siap. Jadi lakukan ketika Anda pagi. Jadi ya boleh dibalik juga sih, boleh, nggak harus katakanlah gini. Anda melakukan mandi dulu sampai Anda merasa bersih, kemudian step berikutnya Anda bisa membersihkan cakra, atau juga membersihkan cakra dulu baru mandi. Nah, ketika Anda sudah merasa cakra Anda sudah bersih, sudah oke, sudah siap, sudah ready, maka ketika sudah mandi ini, sudah melakukan pembersihan ini, Anda bisa mulai lagi untuk mengoptimalkan, jadi boosting energi istilahnya. Anda bisa menarik lagi energi, melipat gandakannya, kemudian Anda merasakan putaran-putaran energi pada setiap titik cakra pada tubuh Anda. Ya, syukur-syukur Anda bisa melakukannya di pantai ataupun di tempat-tempat yang memang menurut Anda nyamannya. Ya, tidak harus istilahnya ada ruangan khusus kayak gitu, enggak. Anda bisa melakukannya di ruang terbuka, itu jauh lebih bagus kalau menurut saya, karena energi bisa masuk dalam tubuh Anda secara lalu masa. Oke, itu aja sih part yang kedua tentang cara membangkitkan kundalini, yaitu membersihkan energi. Nah, untuk part berikutnya saya akan membahas tentang gimana cara menstimulasi energi kundalini yang tertidur. Oke, jadi menstimulasi energi kundalini yang tertidur karena apa? Karena energi kundalini pada dasarnya pada tubuh manusia sudah ada, hanya saja posisinya sedang tertidur. Nah, ini akan mulai distimulasi supaya energinya bisa mulai bangkit atau mulai terbangun, gitu. Nah, tentang gimana caranya, simak video berikutnya ya. Video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa juga subscribe channel Asosiasi Reiki Indonesia dan tekan tombol notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak tertinggal video berikutnya, yaitu tentang gimana sih caranya menstimulasi atau mulai membangkitkan energi kundalini yang tertidur. Terima kasih, salam Rahayu.